Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keragaman jenis burung. Namun demikian, berdasarkan data yang diperoleh dari Burung Indonesia tahun 2022, Indonesia mengalami ancaman kepunahan burung yang tertinggi di dunia. Perburuan burung dan kerusakan alam menjadi faktor utama yang membuat populasi burung di Indonesia terus mengalami penurunan. Beberapa bahkan sudah terancam punah. Dan elang Jawa adalah salah satu burung endemik Indonesia yang sudah sangat terancam punah. Pemerintah pun segera mengambil langkah penyelamatan melalui konservasi-konservasi yang menjadi benteng terakhir dalam upaya penyelamatan elang Jawa dari kepunahan. Sebentar kita akan berbincang dengan Pak Wardi, Koordinator Pusat Suaka Satwa Elang Jawa, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, untuk tahu lebih banyak upaya penyelamatan elang Jawa dari kepunahan. Mari kita simak. Let's go! Halo Pak Wardi, halo, apa Pak kabar? Iwan. Alhamdulillah baik Pak Iwan. Baik ya Pak ya. Baik. Pak Wardi, Baik. bisa dijelaskan Pak, apa itu konservasi dan apa tujuannya Taman Nasional Gunung Halimun Salak melakukan konservasi elang Jawa? Baik Pak Iwan, konservasi itu secara pengertian adalah menjaga, mengelola sumber daya alam atau sumber daya hutan secara bijaksana, lestari, dan berkelanjutan. Di mana di dalamnya ada kegiatan memulihkan hutan-hutan yang kondisinya tadinya rusak menjadi pulih kembali atau bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, tujuan Taman Nasional Gunung Halimun Salak mengkonservasi elang Jawa ini karena elang Jawa ini kan sebagai simbol satwa nasional seperti burung Garuda, perlu untuk dijaga Pak, kelestariannya di alam, habitatnya, dan supaya lestari dan bisa diwariskan anak cucu kita melihat kondisinya di alam begitu, Pak. Jadi karena dia lambang nasional ya Pak ya. Betul. Jadi mesti dijaga ketat ini. Betul. Mesti betul. dikawal benar-benar, jangan sampai punah ya Pak ya. Betul, betul Pak. Jadi yang bisa saya tangkap tadi adalah inti dari konservasi adalah perlindungan terhadap spesies, betul, dan keanekaragaman hayati ya Pak ya. Betul. Dan juga upaya pemeliharaan dan pemulihan habitatnya. Betul, Seperti betul. itu ya Pak ya. Betul sekali Pak. Permasalahan apa saja yang sering ditemui dalam upaya konservasi elang Jawa di sini Pak? Ya, kalau secara umum tidak di sini kita memang masih ada kegiatan perdagangan terkait dengan elang Jawa ini gitu ya. Tapi kalau di kawasan Taman Nasional Halimun Salak itu secara perdagangan atau perburuan terhadap elang Jawa itu sudah tidak terjadi Pak. Kita mesti menemukan terhadap mungkin perburuannya terhadap pakan daripada elang Jawa itu. Jadi kami masih menjumpai di lapangan ada perburuan terhadap burung-burung kecil sebagai mangsa daripada elang Jawa itu Pak. Jadi kendala-kendala kecil aja ya Pak ya? Pak, betul Pak. Secara tidak langsung pakannya si elang Jawa yang jadi yang diburu gitu loh Pak ya? Oleh masyarakat. Sejak kapan Taman Nasional Gunung Halimun Salak mulai melakukan konservasi elang Jawa, dan siapa yang menginisiasi Pak? Baik Pak Iwan, Taman Nasional Halimun Salak sejak tahun 2007 ya, kita menginisiasi untuk mendirikan pusat konservasi elang Jawa di Loji ini, dan kita tergabung dalam 12 lembaga yang menginisiasi, baik dari
pemerintah, termasuk dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, KLHK, LIPI, dan juga ada dari pihak NGO, Pak. NGO, kayak lembaga swadaya masyarakat seperti Raptor Indonesia, ada Mata Elang, ada RCS, dan juga ada pihak swasta. Sampai Gitu. 12 lembaga 12 ya lembaga, Pak. Banyak betul, Pak. sekali ya. Banyak. Itu kok bisa begitu antusias tuh Pak, sampai banyak yang ingin terlibat. Kenapa tuh Pak? Karena memang dalam tahun-tahun tersebut sampai tahun 2015 ada banyak kasus terkait dengan perburuan elang Jawa, Pak. Jadi dari 12 lembaga itu menginisiasi untuk coba menyelamatkan dan merehabilitasi elang Jawa, dan kita melepaskan kembali ke alam supaya tadi terjaga keseimbangan habitatnya sehingga dia tetap lestari begitu, Pak. Oh, tadi disebutkan tahun 2007 ya Pak, Betul, ya? Mulai, Pak. dilakukan konservasi itu ya. Betul. Elang Jawa yang dikonservasikan di sini berasal dari mana Pak? Untuk yang dikonservasi di sini, selain memang dari sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kita juga ada serahan dari masyarakat dari Jakarta, dari Tangerang begitu ya, dan juga hasil penegakan hukum kerjasama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan pihak kepolisian. Jadi kita sumbernya banyak, selain dari sekitar sini juga ada dari Jawa Tengah dan dari Jawa Timur, Pak Iwan. Jadi skupnya udah nasional ya Pak, Ya, sudah nggak hanya nasional. di Taman Nasional di sini saja ya. Betul sudah di nasional. Oh, masyarakat juga punya kesadaran ya Pak. Betul. Ada kesadaran. Setelah diserahkan juga minta bayaran dulu dong. Wah, Pak, itu Enggak secara ya? sukarela Mereka punya menyerahkan kesadaran, itu. Punya kesadaran. mencintai lah ya kan. Mencintai elang Jawa. Oh. Karena itu sebagai tadi simbol satwa nasional. Pak Wardi, Baik. apakah dari tahun ke tahun jumlah elang Jawa yang dikonservasikan mengalami peningkatan Pak? Secara tahun ke tahun memang kita ada sedikit peningkatan terkait juga dengan yang kita konservasi, dan juga di kandang ini kalau elang Jawa sendiri relatif stabil, Pak. Itu kalau awalnya ada berapa jumlahnya Pak elang Jawa di sini Pak? Elang Jawa di kawasan Halimun Salak itu secara awal itu ada sekitar 30 pasang, Pak. 30 pasang. Ya. Setelah sekian Setelah lama. ada kegiatan repopulasi begitu ya, dan secara monitor secara utuh ada tambah jadi 34 pasang, Pak. Jadi meningkat 4 pasang. 4 pasang. Apa peranan burung, khususnya elang Jawa, di dalam menjaga keseimbangan alam di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Pak? Ya, peranan elang Jawa ini kan sangat penting, Pak, karena Ya. sebagai salah satu burung pemangsa dan dia merupakan top predator. Top predator itu kan pemangsa puncak untuk hewan-hewan di bawahnya, gitu ya. Jadi kalau elang Jawa nggak ada, nanti seperti kayak ular atau tikus jadi banyak, kan bisa jadi hama gitu, Pak. Jadi dia yang menjaga keseimbangan alam ini supaya bisa berjalan normal dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya lah gitu, di sekitar hutan begitu. Jadi sangat penting ini peran elang Jawa, sangat penting ya. Ya. Apa makanan elang Jawa dan secara umum seperti apa Pak habitatnya? Makanan favoritnya kalau di alam itu bajing, Pak, Tupai, atau ya? tupai gitu kalau Indonesianya. Dan selain itu ada kadal, ada bunglon, kelelawar, terus burung-burung kecil. Jadi sangat banyak, Pak. Dan salah satunya yang saya menjadi survei juga di alam, kami pernah melakukan pengamatan, ada anak primata, anak lutung dimakan oleh Kok bisa itu? elang Jawa. Primata kan biar anak juga gede. Kok bisa ya Pak? Tapi bisa, itu masih bisa dicengkram sama dimakan oleh elang Jawa, Pak. Bisa.
dan habitatnya itu relatif di hutan alam, Pak. Iya. Jadi ada hutan primer dan hutan sekunder gitu. Jadi tidak survive di yang memang sudah rusak hutannya gitu, di kebun ataupun di sawah. Kalau yang dimaksud tadi Pak, hutan primer dan sekunder itu apa sih Pak? Kalau hutan primer itu kan yang kayak virgin forest gitu Pak, yang memang belum asli terjaga gitu kan, gitu. utuh, terjaga, kadang belum tersentuh oleh terjamah oleh Itu manusia. yang primer, gitu. kalau yang sekunder? Yang sekunder itu relatif dia sudah ada kerusakan sedikit Pak, Sedikit. tapi masih ada pohon besarnya, tapi campur dengan semak belukar. Mungkin seperti hutan lindung kali ya? Ya, udah Iya. mirip-mirip seperti hutan lindung Pak. Pak Wardi, Baik Pak. seperti apa siklus hidup dari elang Jawa Pak? Nah, ini menjadi sebetulnya yang terus kita kembangkan untuk di riset begitu Pak. Karena saya juga pernah ngobrol dengan ahli elang Jawa bahwa daur atau siklus elang Jawa itu sekitar 13 tahun. Tapi di beberapa tempat gitu ya, pernah di Telaga Warna, bahkan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak sendiri, kami sedang memonitor sarang itu sudah sekarang umurnya 29 tahun. Kami temukan 94 dan sampai sekarang masih berbiak gitu, beranak begitu. Jadi ini yang perlu memang dikembangkan untuk penelitian itu Pak. Kalau elang Jawa itu bertelur setahun berapa kali Pak? Elang Jawa pada umumnya itu bertelur malah 2 tahun 1 kali Pak. Wah, lama sekali. Lama sekali. Jadi makanya ini yang menjadi dia endangered atau langka gitu Pak. Jadi kalau sukses breeding itu hanya 2 tahun 1 kali dan telurnya hanya 1 butir. 1 butir. 1 butir saja. Susah sekali ya Pak. Ya, jadi kalau gagal kita harus menunggu lagi sekitar 2 tahun berikutnya untuk Kira-kira kenapa tuh Pak? Kok bisa sampai lama 2 tahun terus kalau bertelur ya cuma 1 pelit amat gitu loh. Kenapa tuh Pak? Memang sudah secara siklusnya seperti itu Pak. Naturalnya memang seperti itu. Dan memang sebagian besar kalau top predator memang secara populasinya juga sedikit Pak. Kalau banyak nanti akan juga tidak menjadi ekosistem tidak seimbang gitu Pak. Berarti konservasi elang Jawa juga nggak gampang juga ya Pak ya? Cukup sulit dan sangat banyak menyita waktu, biaya, dan tenaga Pak. Apakah elang Jawa termasuk spesies yang dilindungi Pak? Oh, tentu Pak, karena ini karena tadi sebagai satwa nasional, Ikon ya? ikon sebagai lambang negara kita Garuda, tentu elang Jawa ini sangat dilindungi oleh pemerintah. Jadi itu sudah ditetapkan berdasarkan Perpres nomor 4 tahun 93 dan jadi 25 satwa prioritas nasional. Dan berdasarkan EUCN, lembaga internasional, bahwa elang Jawa ditetapkan statusnya sebagai endangered species Pak. Jadi satwa terancam punah yang perlu untuk kita jaga, lindungi, dan lestarikan di alam gitu Pak. Sejak tahun 1993 ya Pak ya? Betul Pak. Informasinya Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak secara rutin melaksanakan kegiatan pelepas liaran elang Jawa Pak. Bisa dijelaskan Pak? Ya, sebagai upaya tadi konservasi elang Jawa itu sendiri, kami Taman Nasional Gunung Halimun Salak berkomitmen untuk meningkatkan populasinya di alam Pak. Jadi salah satunya dengan melepas liaran. Tahun 2021 kami melepas liarkan ada 4 elang Jawa ke alam di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan 2022 ada sekitar 8 ekor elang Jawa yang kami lepas liarkan tidak hanya di Halimun Salak, tapi juga ke arah daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan itu menjadi upaya kita untuk repopulasi Pak. Tadi untuk menjaga populasinya di alam dan memberikan keseimbangan ekosistem sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat atau kita sebagai manusia begitu Pak. Jadi tujuan akhir dari konservasi memang dilepas liarkan ya Pak ya? Betul. Itu kalau ada
tempat sementara di sini ditempatkan di kandang-kandang itu kan sifatnya sementara. Sementara, betul Pak. Akhirnya harus dilepaskan ke alam liar. Ke alam liar Pak. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi pada akhirnya memang kami di sini adakan kayak semacam pelatihan begitu Pak. Untuk sifat liarnya kembali, dia bisa terbang, bisa berburu secara bagus, dan yang pada akhirnya mereka dilepas liarkan di alam supaya bisa survive, dan tadi ya menambah populasinya yang memang secara awalnya kita kaji dulu gitu, habitat di sananya memang ada untuk dia untuk dilepas liarkan begitu Pak. Itu butuh berapa lama Pak konservasi pemeliharaan itu sampai akhirnya dilepas Pak? Nah itu yang tadi disampaikan Pak Iwan juga bahwa itu tidak mudah dan tidak tidak cepat gitu. Kami perlu minimal 1 tahun untuk memelihara itu supaya bisa dilepas liarkan. Oh jadi merawat selama 1 tahun itu Pak? Minimal itu Pak. Bahkan minimal, bisa lebih ya? Bisa 1,5 tahun gitu. Selama 1 tahun pemeliharaan itu apa saja Pak itu yang dilakukan, yang diajarkan kepada si elang Jawa ini apa aja itu Pak perawatan? Jadi karena awalnya elang Jawa ini serahan masyarakat yang biasa dipelihara, biasa diloloh gitu. Kita ajarkan elang Jawa yang pertama adalah dari segi terbangnya Pak. Terbang. Karena kalau di masyarakat kan tidak nggak bisa bagus, terbang lagi. Tidak terbang lagi. Itu terbangnya. Yang kedua dia makannya, pola makannya. Jadi kalau makannya biasanya diloloh, kita coba upayakan supaya dia bisa nanti sampai bisa berburu sendiri. Dan itu pakan hidup Pak. Pakan gitu. hidup. Yang ketiga tentu ini kalau di masyarakat itu kan biasanya obesitas Pak. Obesitas. Jadi kelebihan berat badan gitu. Biasanya kalau normalnya elang Jawa itu 1 kilogram maksimal berat badannya. Jadi kalau yang biasa dari masyarakat dikirim ke sini itu berat berapa tuh? Itu 1,5 kilo. Kadang ada yang kemarin kami terima 2,4 kilo Pak. Benar-benar over itu ya? Over gitu. Jadi itu yang memang kami treatment supaya mereka kan kalau terbang butuh tubuh yang ringan begitu. Itu yang kedua, dan itu pola makannya kita tidak tetap Pak, di random. Kadang pagi, siang atau sore hari begitu. Seperti itu Pak. Ya. Pak Wardi. Baik Pak Iwan. Terima kasih loh Pak untuk waktunya. Oh sama-sama Pak Iwan. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar biasa. Sama-sama Pak Iwan. Mudah-mudahan jadi inspirasi kita bersama untuk konservasi elang Jawa di Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih. Teman-teman pariwisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perjalanan wisata kita ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak bisa memberikan wawasan baru dan juga inspirasi-inspirasi ke dalam kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.